Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq wal haq wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Musin dalam pembacaan hukum-hukum seputar perempuan dan seputar ilmu fikih yang berhubungan dengan masyarakat, dengan tema yang dengan kitab yang sama. Kita akan membahas terkait masalah hukum-hukum yang terhadap masyarakat, dan beliau betul-betul bermazhab Syafi'i, kitab dari Abdullah bin Mufsuladdad. Alhamdulillah sudah hampir setengah kita sudah bahas. Oke, sebelumnya yang saya hormati para kiai, para abai, para ulama, jamaah muslim di mana saja berada, kita sudah masuk pada hukum yang ke-100 tentang hukum mendatangi peramal untuk menantang kasasi penolakan lamaran. Oke. Ada pertanyaan kepada Habib Abdullah bin Mufsuladdad. Ada wanita berusia 27 tahun. Setiap ada laki-laki yang melamarnya, dia selalu menolak dengan sangat keras, dan kemudian dia menyesal. Akan tetapi setelah waktu berlalu, dikatakan kepada wanita itu, datanglah kepada seorang peramal untuk melihat diri Anda. Barangkali ada seorang yang melakukan sesuatu kepada Anda. Jadi dia berusaha melihat bahwasanya kenapa dia nggak diramal. Mungkin ada sesuatu yang dia perbuat sehingga menyebabkan hal tersebut tak kunjung lagi ada pelamaran kepada dia. Jadi setelah sekian lama nolak terus, ternyata ada yang tidak datang melamar lagi ke dia. Oke, jawabannya. Sesungguhnya penyakit ain, nah ini penyakit ain, itu benar ada, dan sihir timbul dari sebagian saudara setan. Akan tetapi kebanyakan orang-orang yang mengobati penyakit itu adalah pendusta. Mereka bukan peramal, karena peramal adalah orang yang mengaku mengetahui hal gaib, dan tak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Jadi tak ada seorang pun yang mengetahui hal gaib, ya. Jadi peramalan secara nggak langsung sudah ditolak oleh Habib Abdullah bin Mufsuladdad, menggambarkan peristiwa yang terjadi, padahal itu rahasia Tuhan, rahasia Allah. Dan sebagian mereka ada yang jujur karena dia memiliki jin mengabar tentang apa-apa yang dalam diri orang sakit. Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian bisa memberikan manfaat untuk orang lain, untuk saudaranya, maka hendaknya dimelakukan. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan tersebut. Jadi ada yang bisa kita gunakan untuk misalnya mengobati, kemudian memberi keterangan kepada orang-orang yang meminta kepada kita. Itu boleh. Karena setiap orang punya kemampuan berbeda, ya. Mungkin itu maksudnya Habib Abdullah Haddad. Karena hadisnya mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia melakukannya. Rasulullah SAW memperbolehkan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Ruqyah boleh asal tidak mengandung syirik. Maka dari itu saran saya bagi wanita itu agar berobat seperti berobatnya Rasulullah dari penyakit ain dan sihir, berdasarkan perintah Allah. Dalam hal ini Allah menurunkan 2 surah, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau Anda merasa terkena sihir atau merasa ada ain, usahakan baca Al-Falaq, An-Nas, niatkan kepada Rasulullah. Maka perbanyaklah bacaan 2 surah tersebut, di mana sebagian ulama memerintahkan orang yang sakit membaca 2 surah itu sebanyak 11 kali. Jadi ada yang mengatakan 11 kali baca setiap sholat fardu, dan banyak yang mendapatkan manfaat hal tersebut. Itu semua jauh lebih baik bagi wanita yang dibandingkan orang-orang yang pendusta. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, hukum wanita yang bersumpah dengan mengharamkan hubungan badan.
dengan dia. Apakah benar jika seorang istri bersumpah maka suaminya wajib menjauhinya untuk beberapa waktu dan haram baginya untuk berhubungan badan? Dan begitu juga jika istrinya mengatakan suaminya ada seperti ayahnya atau saudara kandungnya, maka dia kategori zihar. Zihar ini ialah menggambarkan pasangan kita itu seperti ayah kita. Ini kalau zihar itu biasanya kepada laki-laki. Dia berhubungan badan misalnya, kemudian dia menganggap bahwa pahanya istri saya seperti ibu saya, maka ketika menggambarkan itu, menziharkan begitu, maka itu tidak boleh dia berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Dia seperti berhubungan dengan ibunya. Maka dia harus menarik kesimpulan itu dengan berpuasa atau memberi anak yatim makan, serupa dia punya hukuman seperti apa. Itu tidak boleh. Tidak boleh kita menggambarkan istri kita seperti ibu kita. Itu tidak boleh. Itu cuma zihar. Nah, ini sebaliknya. Apakah seorang istri ketika menzihar suaminya seperti bapaknya, apakah sudah sekategori juga berhubungan dengan bapaknya atau tidak? Kita lihat apa jawabannya. Sesungguhnya Al-Quran mengharamkan suami merugikan istrinya, baik dengan bersumpah untuk tidak berhubungan badan maupun dengan zihar. Semisalnya ketika misalnya suami berkata, engkau bagiku ada seperti ibuku atau seperti kandungku, maka yang pertama menurut ahli fikih disebut ilat, dan yang kedua disebut zihar. Jika suami mengilat istrinya, yakni bersumpah untuk tidak berhubungan dengannya, maka suami itu diberi waktu 4 bulan. Jika dia tidak membayar kafarat bersumpahnya dan tidak boleh berhubungan badan dengan istrinya, maka pengadilan syari harus memaksa dia untuk melakukan perceraian pada istri. Sungguh berat ya. Jika dia tidak mau menceraikan, maka hakim harus menjatuhkan cerai atas permintaan istrinya. Jika suami kembali kepada istrinya berhubungan badan, maka sang suami wajib membayar kafarat sumpah saja. Akan tapi jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, engkau haram bagiku seperti ibuku, seperti perempuanku dan semacamnya dari kalangan mahram aslinya, maka hal itu dinamakan zihar. Maka sang suami diberi pilihan, jika tidak menceraikan istrinya maka wajib baginya membayar kafarat. Jadi membayar kafarat ya kalau dia mengumpamakan haram baginya berhubungan badan kepada istrinya, yaitu memerdekakan budak. Hukumannya memerdekakan budak, dan jika dia tidak mampu maka harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi hukumannya berpuasa 2 bulan berturut-turut, di mana keduanya harus saling dilaksanakan sebelum suami istri berhubungan badan. Jika suami tidak mampu berpuasa 2 bulan, maka memberi makan 60 orang miskin. Dan di mana mereka setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Dan di dalam 2 masalah ini, yaitu illah dan zihar, turun ayat tersebut tentang perlindungan wanita dan memberikan hukuman bagi laki-laki yang merugikan wanita. Allah berfirman, lilladzina yu'luna min nisaihinna tarabsu 4 ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaq fa innallaha samiun alim. Dan bagi orang yang mengilah istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika bertepatan dengan hati itu, dengan hati hendaknya mereka bercerai, maka sungguhnya Allah mendengar, Maha mengetahui. Al-Baqarah 226-227. Bagaimana zihar dalam surah Al-Mujadilah? Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Alladzina yadhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwwun ghafur. Dan seterusnya, ayat tersebut tentang Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Muhammad tentang suaminya dan mengadukan hanya kepada Allah. Allah mendengar percakapan antara kamu dengan berdua, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang di antara kamu menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya. Istri mereka itulah bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan. Dan sungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta.
Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengampun. Dan mereka menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah diucapkan. Maka mereka wajib memerdekakan budak kalau suaminya itu sebelum suaminya itu bercampur. Ketika diam, demikianlah yang dijadikan kepadamu Allah meneliti yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak dapat memerdekakan sahaba saya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut keduanya bercampur. Tapi barang siapa tidak mampu, wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bagi orang yang mengingkari akan mendapatkan azab yang lebih pedih. Semua ayat dan kafar itu berlaku bagi laki-laki, terutama bagi suami, untuk mencegah mereka yang merugikan wanita, sehingga mereka tidak menjadikan istri mereka tergantung-gantung sebagaimana dahulu para suami menggantungkan istrinya di masa jahiliyah. Sedangkan apa yang diucapkan oleh wanita tidak termasuk hukum ini. Oh, jadi kalau seorang istri mengibaratkan seorang suami seperti ayahnya, dia nggak perlu dihukum, karena ini ayat ini wabil khusus kepada laki-laki. Jika sang istri bersumpah demikian, maka dia wajib menunaikan kafarat. Kalau istri bersumpah demikian, kalau istri bersumpah kayak tadi, maka dia wajib makan memberi makan 10 orang miskin, di mana setiap orang miskin mendapat 1 mud. Dan istri harus meminta ampun kepada Allah, beristighfar karena disebut dia nasyiz. Dan Rasulullah SAW telah melarang wanita menolak ajakan suami di dalam selanjang. Jangan tajassasul mar'ah fabata zawjaha alaihi ghadabani la'nataha al-malaikatu hatta tusbih tasbih. Kata Rasulullah, jika seorang perempuan nujus dan suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknat perempuan itu hingga pagi. Begitulah setiap malam pagi hingga pagi. Wallahu alam bisawab. Demikianlah dari dua hukum ini, hukum tentang peramal dan hukum bersumpah tidak berhubungan badan dengan suami. Ternyata tentu hukumannya ialah 10 fakir miskin diberi makan. Oke, demikianlah. Semoga channel ini bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.